Bab 207, Membunuh Ratu. Si Feng tidak ingin timeline ini berkembang di luar kendalinya. Jika Stabbing Heart benar-benar ingin menyerang salah satu dari 3 dungeon besar, dia hanya bisa menolak dengan tegas. Stabbing Heart menggelengkan kepalanya, dengan lemah berseru, itu bukan salah satu dari 3 dungeon besar. Itu hanyalah salah satu dari 20 orang tim Dungeons, pabrik munisi basement. Itu adalah level 10 hingga level 13 tim dungeon, dan peralatan yang dijatuhkan di sana akan sangat membantu kami ketika kami menyerang 3 dungeon skala besar. Meskipun kami sudah menghapus mode normal dari dungeon itu, mode keras terlalu sulit. Kami telah terjebak pada bos pertama selama ini, jadi kami ingin mencari bantuan kamu. Petik 2. Hati si Feng sedikit tersentuh ketika dia mendengar kata-kata pabrik basement munition. Dungeon itu memang memiliki banyak barang berharga, terutama resep ramuan tahan api dasar dan peralatan swordsman level 10, wind extinguisher. Bukan ide yang buruk untuk melakukan perjalanan ke sana untuk barang-barang ini. Baik, tapi aku punya permintaan, kata si Feng. Saudara Ye Feng, tidak perlu menahan diri. Stabbing Heart menghela napas lega setelah mendengar perjanjian si Feng. Dia sangat takut si Feng akan menolak. Aku ingin semua resep dan desain tempa yang kita dapatkan dari penjara bawah tanah. Selain itu, aku ingin prioritas di atas semua peralatan pendekar. Jika kamu dapat menyetujui persyaratan ini, aku tidak akan kesulitan menawarkan bantuan aku. Si Feng mendaftarkan tuntutannya. Hati menusuk dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata si Feng. Jika dia yang memimpin tim kali ini, dia tidak akan ragu untuk menyetujui tuntutan si Feng. Namun, pemimpin tim kali ini adalah pemimpin persekutuan dari Assassin's Alliance, Cruel Sword. Jadi, hati menusuk tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan ini. Brother Ye Feng, aku harus berkonsultasi dengan ketua persekutuan tentang masalah ini. Bisakah aku memberi kamu jawaban nanti? Menusuk hati berkata dengan kurang percaya diri. Tentu. Bagaimanapun, si Feng tidak terburu-buru. Masih ada waktu sebelum dia bisa membunuh Lamia yang menghanguskan. Tanda hubung. Setelah Stabbing Heart memutus panggilan, dia segera pergi ke ketua persekutuan, Pedang Kejam. Pedang Kejam saat ini berada agak jauh, membersihkan monster di dungeon. Berdasarkan penampilannya saja, Pedang Kejam tampak sangat muda, dan tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak penuh energi. Sebenarnya, usianya sudah 39 tahun. Biasanya, dia mengenakan ekspresi tegas, dan dia akan selalu melihat orang lain dengan tatapan mengintimidasi dan tajam. Penampilannya yang ganas persis seperti prajurit yang akan memasuki medan perang. Sebenarnya, Pedang Kejam adalah tentara bayaran dalam kenyataan. Namun, ia sudah lama pensiun dari pasukannya. Setelah pensiun, ia bergabung dengan aliansi assassin yang saat itu lemah, dan setelah bertahan lebih dari 10 tahun kesulitan, ia akhirnya berhasil mengubah aliansi assassin menjadi guild kelas 2 puncak, mendapatkan banyak dukungan dan sponsor dari perusahaan besar. Bagaimana negosiasi kamu dengan dia pergi? Pedang Kejam menoleh dan melirik Stabbing Heart, bertanya dengan tegas. Sebelumnya, aliansi assassin telah terjebak di bos pertama dari pabrik munisi basement Heart Mode. Karena itu, Stabbing Heart menyarankan untuk merekrut seorang ahli peringkat dewa untuk membantu mereka. Namun, Pedang Kejam merasa bahwa di bawahnya untuk melakukan hal seperti itu. Apa ahli peringkat dewa? Semua orang terlalu membesar-besarkannya.
Jika itu bukan karena fakta bahwa Stabbing Heart telah berkinerja sangat baik dalam beberapa hari terakhir dan dipromosikan menjadi tetua persekutuan. Pedang kejam tidak akan membiarkan Stabbing Heart menghubungi Si Feng sama sekali. Dia setuju untuk datang, tetapi dia memiliki permintaan. Dia ingin semua peralatan pendekar pedang dan desain penempaan dan resep yang jatuh. Menusuk hati dengan hati-hati berkata, namun, aku merasa bahwa Ye Feng layak harga ini. Lagi pula, bahkan Dewi Salju sangat menghargai penampilannya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata ini, alis kasar Cruel Sword berkerut. Dia jelas merasa tidak puas dengan tuntutan Si Feng. Bos pedang kejam, Ye Feng benar-benar kuat. Tanpa Si Feng, Dewi Salju, salju lembut, mungkin tidak akan mendapatkan makam pertama di bulan gelap. Jantung Stabbing buru-buru berkata. Snow lembut kan? Tekad pedang kejam sedikit goyah setelah mendengar nama ini. Hanya setengah jam yang lalu, Gentle Snow telah mengejutkan semua pemain di seluruh wilayah White River City, termasuk Cruel Blade. Snow lembut telah menurunkan clear pertama dari 4 ruang bawah tanah partai 10 dan 2 ruang bawah tanah tim skala 10 kecil. Terlebih lagi, itu bukan clear mode hard pertama, tetapi clear mode hell pertama. Bersamaan dengan itu, prestasinya menandakan kesenjangan antara dia dan persekutuan lainnya tumbuh lebih besar. Selain itu, pedang kejam menerima informasi bahwa Snow lembut sudah mulai menyerang mode neraka dari tim Dungeon 20 orang. Jika Snow lembut benar-benar berhasil, dia tidak akan lagi menempati lapangan bermain yang sama dengan persekutuan lain di wilayah kota Sungai Putih. Sepertinya Ye Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Karena itu masalahnya, setujui tuntutannya. Pedang kejam sangat ingin tahu tentang Si Feng sekarang. Dia bertanya-tanya apakah Si Feng benar-benar sekuat hati menusuk menggambarkannya. Sebenarnya, pedang kejam tidak ingin ada orang luar yang berpartisipasi dalam ekspedisi persekutuan. Namun, posisi aliansi asasin di White River City menjadi semakin tidak berarti seiring berjalannya waktu. Mengabaikan guild kelas 1, Ouroboros, bahkan guild kelas 3, Darkstar, akan segera melampaui mereka. Tingkat keparahan masalah ini semakin meningkat karena kemunculan Lone Tyrant yang tiba-tiba, yang menduduki posisi pertama dalam daftar ranking. Darkstar kemudian terus berhasil menyerbu hard mode 2 tim Dungeon skala kecil, sangat meningkatkan ketenaran mereka dan melampaui guild lainnya. Di sisi lain, selain mendapatkan clear pertama dari beberapa dungeon mode normal, aliansi assassin bahkan belum mendapatkan clear pertama dari dungeon mode keras tunggal. Oleh karena itu, pedang kejam secara pribadi telah mengorganisir sebuah tim elit untuk menyerang pabrik Basement Munition. Dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan clear phase dari hard mode dungeon, meningkatkan pengaruh guild di White River City dan mengakhiri gosip inferioritas aliansi assassin menjadi Darkstar. Mendengar perintah pedang kejam, menusuk hati segera menghubungi Si Feng, bersemangat. Brother Ye Feng, pemimpin persekutuan kami telah menyetujui tuntutan kamu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa segera datang ke sini? Tanya hati menusuk. Pada saat ini, Si Feng masih bertarung dengan Lamia yang hangus, jadi bagaimana mungkin dia pergi sekarang? Membuat perkiraan kasar, dia berkata, aku masih memiliki beberapa hal untuk dihadiri saat ini. Aku akan membutuhkan sekitar 2 jam sebelum aku bisa bergegas. Petik 2. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu di pintu masuk pabrik munisiasi Basement dalam 2 jam. Meskipun menusuk hati ingin Si Feng tiba sesegera mungkin.
Menusuk hati tidak berani bersikeras pada masalah ini karena si Feng memiliki urusan sendiri untuk menghadiri. Setelah semua, itu sudah mengejutkan bahwa si Feng rela membantu mereka. Baik, aku akan berada di sana dalam 2 jam, si Feng memutus panggilan itu, melanjutkan rentetan serangannya terhadap celah. Tepat setelah HP Scorpia Lamia turun di bawah 20%, perubahan tiba-tiba mengalahkan penampilannya yang sebelumnya cantik. Rune suci merah-merah tiba-tiba muncul di kulitnya yang putih pucat, melepaskan kekuatan sihir yang menakutkan. Selain itu, matanya yang seperti batu permata merah melepaskan cahaya putih cemerlang. Segera, gua Dewa Api bergetar. Retakan muncul di tanah, dan sangat cepat, retakan ini melebar menjadi celah besar yang memuntahkan magma cair. Lahar membentuk sungai saat bergerak dan menyebar ke seluruh tanah. Ini adalah keterampilan terkuat yang dimiliki Lamia. Kemarahan Ratu. Untungnya, si Feng sudah lama memikat celah ke lokasi ini. Kalau tidak, lava yang memuntahkan dari tanah tidak akan terbatas pada satu sungai saja, itu akan membentuk lautan besar yang bisa langsung mengubah puluhan ribu pemain menjadi abu. Menjadi pupuk bagi sebidang tanah yang luas ini. Segera, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Dia melompat ke udara, dan seperti bola meriam, dia menembak ke arah dinding batu sekitar 10 meter jauhnya, berhasil menghindari gelombang lava yang masuk. Sekitar setengah menit berlalu sebelum lava sepenuhnya surut. Namun, tanah itu masih diwarnai merah-merah, melepaskan uap panas pipa ke udara dan lingkungan sekitarnya. Jika rata-rata pemain menginjakkan kaki di tanah ini, mereka akan kehilangan setidaknya 500 HP setiap detik dalam skenario kasus terbaik. Namun, si Feng berbeda. Dia memiliki 123 poin di fire resistance, sehingga dia benar-benar bisa mengabaikan suhu tinggi tanah. Setelah dia mendarat, dia segera melanjutkan serangannya pada Lamia yang hangus. Sangat melelahkan bagi celah untuk melempar kemarahan Ratu. Jadi, setelah menggunakan skill, dia akan memasuki periode kelemahan. Selama periode ini, dia tidak akan memiliki kekuatan serangan yang tersisa, dan itu adalah waktu terbaik bagi si Feng untuk membunuhnya. Jika si Feng menunggu tanah untuk memulihkan keadaan normalnya, Lamia yang hangus juga akan pulih dari kondisinya yang melemah. Selain itu, HP-nya juga akan pulih hingga 30% atau lebih. Lamia yang sangat panas dalam kondisi lemah tidak memiliki peluang melawan si Feng. Meteor Blazing menyebabkan kerusakan lebih dari -1500 untuk celah dengan setiap serangan, dengan pukulan kritis sesekali menyebabkan lebih dari -3000 kerusakan. 18%, 16%, 14%, 12%. Pada saat Lamia yang panas telah terlepas dari kondisinya yang melemah, dia hanya memiliki 10% dari HP-nya yang tersisa. Pada akhirnya, Lamia yang mengerikan memasuki kondisi mengamuk, dan kerusakannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, dengan Frost Grenade milik si Feng mengendalikan gerakannya dari awal hingga akhir, celah tidak bisa menampilkan kekuatannya yang menakutkan dalam pertempuran jarak dekat sama sekali. Setelah sekitar 10 menit, Lamia yang mengerikan mengeluarkan teriakan yang mengental saat tubuhnya jatuh ke tanah. Secara instan, level si Feng meningkat 1, mencapai 17% dari level 16. EXP yang melimpah bahkan mengejutkan si Feng. Si Feng kemudian mendengar suara ledakan, dan sejumlah besar kristal api, peralatan, dan barang-barang muncul di tempat tubuh Lamia yang menghanguskan. Bab 208, Pabrik Munisi Basement.
Sangat menyenangkan memiliki berkat bayangan. Mata si Feng sedikit berkedut saat dia melihat jarahan bersinar yang tersebar di tanah. Itu adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa beruntung tentang 3 poin keberuntungan. Sepertinya aku harus mendapatkan lebih banyak peralatan yang meningkatkan atribut keberuntungan di masa depan. Aku bisa menggunakannya secara khusus ketika membunuh bos. Petik 2. Jika dia mendapatkan jackpot yang mirip dengan Lamia yang hangus juga, mengumpulkan kekayaan akan menjadi tugas yang sangat sederhana. Di Gods Domain, istilah jackpot hanya berlaku untuk monster boss, karena atasan akan memberikan lebih banyak jarahan dari biasanya. Biasanya, jumlah item yang dijatuhkan adalah 2 atau 3 kali lipat dari jumlah biasanya, dan para pemain sangat menantikan situasi seperti itu. Sayangnya, selain mendapatkan clear pertama dari dungeon, kemungkinan bos menjatuhkan jackpot sangat rendah. Bergantung pada atribut keberuntungan pemain, peluang mendapatkan jackpot juga akan meningkat. Namun, si Feng tidak tahu nilai pasti setiap titik keberuntungan yang disediakan. Dia hanya tahu bahwa semakin tinggi keberuntungan, semakin besar peluang mendapatkan jackpot. Jika keberuntungan si Feng meningkat menjadi 10 poin, dia mungkin mendapatkan jackpot lain jika dia membunuh bos peringkat tertinggi di masa depan. Bagi para pemain, tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada mendapatkan lebih banyak peralatan dan item tingkat tinggi. Karena ini adalah Gua Dewa Api, jackpot Lamia sangat berharga. Itu jauh lebih menguntungkan daripada membunuh 2 atau 3 bos peringkat High Lord. Ini konyol. Hanya 1 Lamia yang hangus jatuh mendekati setengah dari panen Flame Crystal sebelumnya. Si Feng segera terkejut setelah dia mengumpulkan dan mengatur semua jarahan. Sebelumnya, dia hanya mendapatkan total 223 Flame Crystals dari membunuh banyak monster level 25 Common, Elite dan Special Elite. Namun, Lamia yang terik memberinya 102 kristal. Jika dikonversi ke koin emas, jumlah itu akan bernilai 15 emas, 30 perak. Selain itu, ini hanya harga kristal api. Dibandingkan dengan Flame Crystals, peralatan dan forging designs yang jatuh jauh lebih berharga. Bukankah ini Flame Boots? Si Feng memperhatikan sepasang sepatu bot berwarna merah menyala. Ada 3 kristal api yang indah tertanam di setiap sisi, memberikan sepatu bot penampilan yang mempesona. Flame Boots, Plate Boots, peringkat Dark Gold. Level 25. Pertahanan plus 175. Kekuatan plus 21. Agility plus 30. Daya tahan plus 15. Kecepatan gerakan plus 8. Resistensi api plus 5. Keterampilan tambahan. Flame Rush, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 100% selama 10 detik. Cooldown, 2 menit. Hanya nilai peralatan ini melebihi 20 gold. Selain itu, celah juga menjatuhkan perisai peringkat Dark Gold. Terang hari, perisai, peringkat emas gelap. Level 25. Persyaratan peralatan, kekuatan 130. Pertahanan plus 665. Tingkat blok, 41% pertahankan level skill plus 2. Kekuatan plus 34, agility plus 10, ketahanan plus 32. Maksimum HP plus 15% keterampilan pasif tambahan. Guardian Heart, mengurangi 20% kerusakan yang masuk dari depan. Selain itu, semua kerusakan yang diterima berkurang 10%. Belum lagi perisai. Peralatan yang dimaksudkan untuk med biasanya tidak normal mahal. Selain itu, atribut perisai ini sangat bermanfaat. Jika dijual,
Harga minimumnya adalah setidaknya 40 gold. Selain dari 2 item peringkat Dark Gold, ada 7 item peringkat rahasia perak. 3 di antaranya adalah peralatan mage level 25, 2 adalah peralatan healer level 25, 1 adalah armor kulit level 25, dan yang terakhir adalah kapak 2 tangan level 25. Setiap bagian dapat terjual setidaknya 3 koin emas. Sementara itu, yang paling berharga dari mereka semua adalah Raging Flames Armor Forging Design. Ini juga pertama kalinya Si Feng melihat item ini. Si Feng langsung terpana ketika dia membaca pengantar desain tempa ini. Raging Flames Armor adalah armor plat peringkat Secret Silver level 25. Meskipun atribut dasarnya adalah biasa, itu adalah barang yang sangat berharga. Ini secara khusus melayani Matt ketika berhadapan dengan monster tipe api. Orang bisa mengatakan bahwa Raging Flames Armor adalah pelindung dada tingkat 25 rahasia perak terbaik. Jika digunakan dengan benar, nilai desain tempa ini bisa melebihi 100 emas. Namun, Flame Crystals diperlukan untuk membuat Raging Flames Armor. Selain itu juga membutuhkan biji peringkat rahasia perak yang langka, menghasilkan biaya produksi yang tinggi. Namun, itu akan sangat diinginkan sekali dipalsukan. Secara khusus, ketika itu digunakan di ruang bawah tanah tim skala besar level 25, Flames Nest, itu akan sangat efektif. Pelindung dada Raging Flames memberi 8 poin fire resistance dan mengurangi kerusakan api pengguna yang diterima sebesar 20%. Tidak ada peralatan Secret Silver lain yang bisa dibandingkan dengan efek ini. Selain peralatan, ada juga buku keterampilan berwarna merah api. Kata-kata Bur Flame Burst menghiasi sampulnya. Ini adalah keterampilan yang sama dengan Lamia Panas telah digunakan pada Si Feng. Si Feng secara pribadi menyaksikan serangan ini dan tahu betul kekuatan menakutkan keterampilan itu. Namun, keterampilan seperti itu secara tak terduga adalah keterampilan universal yang dapat dipelajari oleh kelas manapun. Tanpa ragu, Si Feng memilih untuk mempelajari keterampilan. Dia kemudian memanggil antarmuka keterampilan. Flame Burst, level 1, memerlukan 100.000 EXP untuk meningkatkan ke level 2. Waktu penyaluran, 2 detik. Mengumpulkan kekuatan api ke 1 titik dan menyebabkan 300% kerusakan pada target. Hitungan serangan, 4 kali. Cooldown, 5 menit. Dibandingkan dengan keterampilan lain yang membutuhkan kemahiran keterampilan untuk naik level, Flame Burst termasuk dalam kategori keterampilan khusus. Alih-alih keahlian keterampilan, itu membutuhkan EXP untuk naik level. Si Feng sangat mengagumi Camps Flame Burst. Jika dia bisa memiliki kekuatan yang mirip dengan Lamia yang menyengat ketika dia menggunakan Flame Burst, dia hanya membutuhkan 1 langkah untuk membunuh instan pemain dengan level yang sama. Pikiran untuk mencapai prestasi seperti itu menguatkannya. Namun, level skillnya terlalu rendah saat ini. Itu tidak bisa mencapai efek seperti itu. Karena levelnya relatif tinggi sekarang dan kecepatan levelingnya juga sangat cepat, Si Feng tidak merasa sakit hati terhadap EXP dalam jumlah kecil. Karenanya, ia segera memasok 100.000 EXP untuk skill, meningkatkannya ke level 2. Kerusakan Flame Burst meningkat menjadi 350%, sementara hitungan serangan tetap tidak berubah. Tidak ada perubahan pada cooldown-nya. Kali ini, 300.000 EXP diperlukan untuk meningkatkan keterampilan ke level 3. Namun, Si Feng memilih untuk meningkatkannya tanpa ragu-ragu.
Dia membutuhkan beberapa juta EXP hanya untuk naik level sekarang, jadi 300.000 bukanlah jumlah yang signifikan. Seketika, Si Feng jatuh kembali ke level 15. Kerusakan Flame Burst level 3 meningkat menjadi 380%, sementara hitungan serangannya meningkat menjadi 5 kali, dan cooldown menurun menjadi 4 menit 30 detik. Ini adalah peningkatan yang lebih nyata. Sementara itu, sekarang diperlukan 800.000 EXP untuk ditingkatkan ke level 4. Namun, Si Feng masih memilih untuk memutakhirkannya. Kerusakan skill meningkat menjadi 400%, attack count tetap di 5 kali, dan cooldown menurun menjadi 4 menit. Skill itu membutuhkan 2 juta EXP untuk meningkatkan ke level 5 kali ini. Si Feng juga meningkatkannya ke level 5 tanpa ragu-ragu. Kerusakan Flame Burst meningkat menjadi 420%, hitungan serangan meningkat menjadi 6 kali, dan cooldown menurun menjadi 3 menit 30 detik. Sebagai hasil dari peningkatan yang sangat besar, bagaimanapun, Si Feng telah jatuh ke level 14. Jika dia ingin meningkatkan skill ke level 6, dia perlu memasok 4 juta EXP. Bahkan jika dia turun kembali ke level 0, dia tidak bisa menaikkan Flame Burst ke level 6. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai tingkat 20 sebelum memutakhirkan Flame Burst lagi. Si Feng merasa itu disayangkan. Namun, Flame Burst level 5 sudah cukup luar biasa. Itu tentu saja kartu truf yang sangat berguna. Si Feng telah menghabiskan cukup banyak uang untuk perjalanannya ke Gua Dewa Api kali ini. Belum lagi menggunakan lebih dari 2 tumpukan Basic Frost Grenades, ia juga menggunakan Flaming Sun Scripture. Namun, dengan panen yang menakjubkan seperti itu, kerugian yang dia alami dapat diabaikan. Masih ada waktu lagi. Aku akan beristirahat sebelum menuju ke pabrik munisi Basement. Si Feng memanggil jam sistem, menemukan bahwa dia masih punya waktu sebelum waktu yang ditentukan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia bisa melakukan beberapa perbaikan pada peralatannya dan menyimpan jarahannya ke bank. Dia akan kembali ke Gua Dewa Api lagi di masa depan ketika dia punya waktu. Gua Dewa Api memiliki waktu respawn 2 hari. Dengan kata lain, Si Feng akan kembali ke Gua Dewa Api untuk membunuh bosnya setiap 2 hari sekali. Tidak hanya dia bisa naik level dengan cepat, tetapi dia juga bisa mendapatkan banyak peralatan tingkat tinggi. Tempat ini adalah tanah suci bagi para pemain. Tidak heran Ranger, yang adalah orang pertama yang menemukan tempat ini, mendapat penghasilan besar. Di luar pabrik munisi Basement, Cruel Blade dan yang lainnya sudah berkumpul di pintu masuk dungeon. Mereka saat ini mendiskusikan strategi mereka untuk menyerang penjara bawah tanah. Selama mereka menghabiskan waktu menunggu Si Feng, mereka menantang dungeon 2 kali lagi. Namun, hasil akhirnya masih sama. Mendapatkan clear pertama dari tim mode keras. Penjara bawah tanah jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Meskipun mereka telah berhasil membersihkan hard mode dari 10 dungeon tim yang beranggotakan 10 orang, beberapa guild lain sudah selangkah lebih maju dari mereka saat mereka membersihkannya. Saat ini, hanya ruang bawah tanah tim hard mode 20 orang pertama yang tersedia. Namun, mode keras dari tim dungeon 20 orang jelas lebih sulit dibandingkan dengan tim dungeon 10 orang. Tidak peduli berapa banyak pemikiran yang mereka masukkan ke dalamnya, mereka tidak dapat menemukan metode apapun untuk membersihkan dungeon. Mereka hanya bisa menunggu kedatangan Si Feng di pintu masuk dungeon. Ini juga kesempatan baik bagi tim untuk beristirahat.
Meskipun Stabbing Heart terus merekomendasikan Si Feng, Cruel Blade tidak menaruh banyak harapan padanya. Lagi pula, aliansi asasin adalah guild kelas 2 puncak. Para ahli adalah selusin sepeser pun dalam persekutuan. Sementara itu, mereka telah mengumpulkan 20 ahli untuk menggerebek pabrik munisi Basement, tetapi mereka masih mati di bawah kaki bos pertama. Apa perbedaan pemain tambahan yang independen dengan teknik yang bagus? Pemimpin persekutuan, seseorang datang, salah satu asasin pengintai persekutuan tiba-tiba berbicara dalam obrolan tim. Bab 209, Lone Tyrant. Mendengar seseorang mendekat, Stabbing Heart mengira itu adalah Si Feng. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk. Namun, orang yang berjalan bukanlah Si Feng sama sekali. Apalagi itu bukan hanya pemain tunggal, tetapi sekelompok pemain. Ini adalah tim 20 orang. Semua anggota tim ini mengenakan peralatan yang mengesankan, praktis mereka semua mengenakan campuran peralatan perunggu dan misterius besi, dengan mayoritas adalah peralatan misterius besi. Ada juga beberapa pemain di antara mereka yang mengenakan peralatan set kelas 10 level spesifik yang hanya turun dari level 10 tim Dungeons. Meskipun mereka hanya bagian individu, pada tahap permainan ini, mereka pasti dianggap sebagai perlengkapan papan atas untuk guild. Pemimpin tim ini adalah Guardian Knight. Dilihat dari penampilannya, pria itu terlihat berusia sekitar 25 tahun. Ada senyum jahat di wajah pria itu. Pria itu mengenakan campuran baju besi berwarna merah dan putih dan membawa perisai silang merah dan pedang panjang. Tidak mungkin kan, Shield Warrior itu memiliki Bloody Brilliance set equipment yang lengkap. Itu adalah peralatan set misterius besi tingkat 10. Petik 2. Cahaya dari perisainya dan longsword menunjukkan bahwa mereka berdua berpangkat Secret Silver. Kenapa aku belum pernah melihat peralatan seperti itu sebelumnya? Petik 2. Para anggota aliansi asasin memulai diskusi dengan tenang ketika mereka melihat Guardian Knight yang terkemuka. Bloody Brilliance set equipment hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tim mode keras level 10. Fakta bahwa kelompok pendatang baru ini telah mengumpulkan set lengkap menunjukkan betapa kuatnya tim mereka. Mereka tampaknya adalah pemain dari Dark Star. Dengan mengamati dengan seksama, Stabbing Heart tiba-tiba menemukan bahwa emblem persekutuan yang dikenakan para pemain ini milik persekutuan. Bintang gelap. Dia kemudian mengamati Guardian Knight yang terkemuka. Tiba-tiba berseru dengan kaget, dia Lone Tyrant si bintang gelap. Kulit pedang Cruel segera berubah muram mendengar kata-kata ini. Lone Tyrant of Dark Star saat ini nomor 1 di daftar ranking. Selain itu, Dark Star juga berhasil mendapatkan clear pertama dari 2 hard mode Dungeons. Karena kontribusi dari 2 faktor ini, Dark Star sudah seperti matahari di siang hari, dan mereka saat ini sedang dalam masa kejayaannya. Pedang kejam tidak berpikir bahwa bintang gelap akan bergerak begitu cepat, mereka sudah berusaha untuk menyerbu tim Dungeon 20 orang. Jika mereka benar-benar mendapatkan clear pertama dari tim Dungeon 20 orang, aliansi asasin akan benar-benar berada dalam posisi yang memalukan di White River City. Setelah semua, karena mendapatkan buku pedoman mewah dari kota Sungai Putih sebelumnya, aliansi asasin telah membuat persiapan yang cukup sebelum memasuki kota itu sendiri. Sebagai hasilnya, mereka menikmati periode yang berkembang setelah mereka memasuki kota Sungai Putih. Banyak pemain bahkan berpikir bahwa aliansi asasin memiliki kemungkinan untuk melampaui guild tingkat pertama. Oleh karena itu, sekarang Dark Star sedang naik daun,
pemain secara alami akan membandingkan aliansi Assassin dan Darkstar, yang mengakibatkan status aliansi Assassin di White River City menjadi sangat canggung. Oh, bukankah ini pemimpin guild dari aliansi pembunuh? Kebetulan sekali. Lone Tyrant tertawa ketika dia berbicara kepada Cruel Sword. Sayangnya, kalian hanya membuang-buang waktumu dengan datang ke sini. Karena peternak pertama dari pabrik mode Basement Munition yang keras sudah menjadi milik Darkstar. Petik 2. Anggota lain dari Darkstar juga mengungkapkan senyum menghina ketika mereka melihat anggota aliansi Assassin. Saat ini, di seluruh wilayah kota Sungai Putih, pengaruh Darkstar melampaui aliansi Assassin. Selain itu, Darkstar memiliki sejarah yang jauh lebih pendek daripada aliansi Assassin. Keberhasilan aliansi Assassin saat ini terletak pada fakta bahwa mereka memiliki sejarah yang telah lama mapan, sehingga manfaat yang mereka berikan kepada anggota guild mereka sedikit lebih baik. Namun, Darkstar pasti akan melampaui aliansi Assassin di masa depan. Kita akan melihat tentang itu. Pedang kejam mengabaikan provokasi Lone Tyrant, hanya dengan dingin membalas dengan satu kalimat. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi seseorang akan mengerti kesulitan dari 20 mode hard dungeon. Tidak ada artinya berdebat dengan bajingan kecil tentang siapa yang akan mendapatkan clear pertama dari hard mode dungeon. Ketika Lone Tyrant melihat bahwa provokasinya telah gagal, ia dengan cepat kehilangan minat dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara yang dalam dan rendah bergema di telinga semua orang. Maaf, aku terlambat. Orang yang berbicara itu adalah Si Feng. Karena dia harus memperbaiki peralatannya, menyimpan barang-barangnya di bank, dan mendaftarkan lebih banyak Hearthstone di rumah lelang, dia telah membuang banyak waktu sebelum datang ke sini. Kakak Ye Feng, akhirnya kamu di sini. Stabbing Heart, yang semula marah karena provokasi Lone Tyrant, segera bersorak ketika dia melihat kedatangan Si Feng. Dia buru-buru naik dan menyambut Si Feng. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya pedang kejam secara pribadi bertemu Si Feng. Dia menemukan bahwa Si Feng masih menggunakan peralatan set perunggu lengkap. Tingkat Si Feng dan kualitas peralatan lainnya juga tidak bisa dilihat. Selain itu, melihat usia dan penampilan Si Feng, dia jelas-jelas hanya seorang pemuda yang belum dewasa. Dia tidak memiliki temperamen yang tajam dari seorang ahli tingkat atas sama sekali. Namun, ia telah memperoleh mode pertama yang jelas dari Hell mode makam bulan gelap dengan snow lembut. Ditambah lagi dengan rekaman pertempuran luas dari sebelumnya dan fakta bahwa Si Feng adalah pemain pertama yang memasuki kota Sungai Putih, Si Feng harus memiliki beberapa keterampilan nyata. Namun, mereka tidak ada di sini untuk melawan pemain lain di dungeon. Meskipun Si Feng memiliki kemampuan tempur yang mengesankan, seseorang tidak bisa membersihkan dungeon dengan bergantung pada kemampuan tempur saja. Oleh karena itu, pedang kejam tidak memandang positif Si Feng. Hahaha, benar-benar lelucon. Jadi, bahkan aliansi Assassin yang terkenal harus mengundang seseorang untuk menyerbu dungeon tim. Selain itu, kamu bahkan telah mengundang pemain independen. Tampaknya aliansi Assassin hanya sebesar ini. Berpikir bahwa aku selalu menganggap aliansi Assassin sebagai lawan yang sebenarnya, aku benar-benar buta. Lone Tyrant menatap Si Feng, lalu berbalik untuk melihat pedang kejam lagi sebelum tanpa sengaja tertawa. Kamu, menusuk hati ingin menyala marah. Namun, dia tidak memiliki perlawanan terhadap kata-kata Lone Tyrant. Bagaimanapun, apa yang dia katakan itu benar. Anggota Assassin's Alliance yang lain juga menundukkan kepala karena malu. Pada saat ini,
Hati mereka memendam ketidakpuasan terhadap hati menusuk. Mereka sudah kecewa dengan keputusan Stabbing Heart sebelumnya untuk mengundang Si Feng, jadi situasi memalukan sekarang hanya membuatnya lebih buruk. Namun, meskipun mereka berharap bisa segera mengusir Si Feng, mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka. Setelah mengolok-olok aliansi asasin, tatapan Lon Tyrant beralih ke Si Feng. Berpura-pura terkejut, dia mencibir dan berkata, "Dan di sini aku pikir aliansi asasin telah mengundang seseorang yang luar biasa. Bukankah ini Ye Feng, pemain pertama yang memasuki kota Sungai Putih dan tempat pertama sebelumnya di daftar ranking?" Petik 2. Aku benar-benar minta maaf tentang ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sangat mudah dilampaui, jadi aku tidak sengaja mengambil posisi pertama kamu. Oh, itu tidak benar. Mengapa aku tidak dapat menemukan nama kamu dalam 100 daftar peringkat teratas? Tampaknya ada batas untuk keberuntungan seseorang. Tanpa kekuatan nyata, seseorang akan dengan cepat dikalahkan oleh orang lain. Bukankah itu benar, Little Brother Ye Feng? Petik 2. Meskipun Lon Tyrant tidak dapat melihat level Si Feng saat ini, dia tidak berpikir bahwa Si Feng adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia memilih untuk tidak menampilkan levelnya? Hanya ada satu kemungkinan untuk tindakan seperti itu, dan itu karena dia terlalu malu untuk menunjukkan levelnya. Si Feng jelas pemain pertama yang memasuki kota Sungai Putih, namun, sebagian besar pemain melampaui dia di level. Jadi sangat logis bahwa dia akan memilih untuk menyembunyikan levelnya karena malu. Brother Ye Feng, mari kita abaikan saja dia dan masuki dungeon. Takut bahwa Si Feng akan menjadi marah dan pergi, Stabbing Heart buru-buru menyeret Si Feng menjauh dari para pemain Dark Star. Para pemain di wilayah kota Sungai Putih telah terus-menerus menggunakan aliansi asasin sebagai perbandingan dengan bintang gelap. Sebelumnya, aku merasa bangga dengan masalah ini, tetapi sekarang, aku hanya bisa merasa malu. Tolong jangan kaitkan Dark Star dengan kamu semua lagi di masa depan. Kami benar-benar tidak tahan dengan rasa malu seperti ini. Lon Tyrant tidak terlalu peduli dengan seorang ahli yang sudah melewati masa jayanya. Dia mengalihkan pandangannya sekali lagi ke pedang kejam, mengejeknya. Guild kelas 2 puncak, Pak. Mereka bahkan tidak sebanding dengan persekutuan kelas 3. Petik 2. Aliansi asasin benar-benar telah menurun. Jika aku adalah mereka, aku sudah lama bunuh diri untuk menghindari rasa malu. Mereka benar-benar mengizinkan noob yang beruntung untuk bergabung dengan tim mereka. Apakah mereka berpikir bahwa, dengan melakukan itu, mereka dapat memperoleh pabrik munisi Basement Heart Clear pertama? Siapa yang mereka coba untuk bercanda? Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Ini dikenal sebagai burung dari bulu yang berkumpul bersama. Sampah persekutuan secara alami akan mencari pemain sampah untuk membantu mereka. Jika situasi ini terjadi di persekutuan kita akan sudah sejak lama mengusir noob dari persekutuan. Mengizinkan sampah seperti itu untuk bergabung dengan tim kami pasti akan menurunkan kecerdasan dan kekuatan kami. Petik 2. Hei, kamu salah. Pada kenyataannya, aliansi asasin begitu kuat sehingga mereka tidak takut memiliki noob sebagai anggota tim. Mereka masih bisa membersihkan pabrik munisi mode basement tanpa masalah, bahkan dengan anggota seperti itu di tim mereka. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh bintang gelap. Petik 2. Hubungan antara bintang gelap dan aliansi asasin sudah sejak lama mirip dengan api dan air. Sekarang karena ada kesempatan yang begitu baik,
para anggota Darkstar mengambil kesempatan ini untuk mencemooh aliansi Assassin. Segera, suasana di sisi Assassin's Alliance menjadi tidak normal. Para pemain dari aliansi Assassin semuanya dengan marah melotot ke Stabbing Heart. Bertentangan dengan harapan, bagaimanapun, hati menusuk tidak merasakan sakit hati karena tatapan yang penuh kebencian ini. Sebaliknya, dia merasa minta maaf kepada si Feng. Awalnya, Darkstar hanya mengarahkan ejekannya pada aliansi Assassin. Sekarang, bahkan si Feng telah terseret ke masalah ini. Pada saat ini, si Feng tidak bisa lagi menghadapi situasi ini. Jika situasi ini berlanjut, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merampok penjara bawah tanah, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Setelah semua, ia berencana untuk mendapatkan peralatan set alat pemadam angin dan resep ramuan tahan api dasar dari perjalanan ini. Dia tidak ingin melihat Darkstar merusak kesempatan ini. Tidak punya pilihan yang lebih baik, si Feng menonjol dari kerumunan. Dengan murid sedalam lubang hitam, dia menatap Lone Tyrant. Dia kemudian dengan tenang berkata sambil tersenyum, "Aku sangat ingin tahu tentang sesuatu. Jika para bangsawan yang kamu pandang rendah tiba-tiba mendapatkan pabrik pertama dari pabrik mode Heart Base selangkah lebih maju dari kamu, lalu apa yang akan kamu lakukan?" Petik 2. Bab 210, Pembuka. Kata-kata si Feng menyerang Lone Tyrant dan yang lainnya. Segera, suasana menjadi tegang tak tertandingi. Tidak ada pihak yang berbicara sepatah kata pun, dan kedua belah pihak berdiri di puncak memukul sekarang. Namun, tidak ada yang berniat melakukan langkah pertama. Lagi pula, semua orang yang hadir mengerti bahwa, jika mereka mengambil tindakan sekarang, itu akan menyebabkan perang habis-habisan antara kedua persekutuan. Terlepas dari siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam konfrontasi ini, kedua belah pihak akan menanggung kerugian besar. Oleh karena itu, baik itu pedang kejam atau Lone Tyrant, tidak ada yang menginginkan situasi seperti itu terjadi. Karena kedua belah pihak tidak bisa lagi menahan atmosfer menyesakan. Mendapatkan hard mode pertama jelas di depan kita. Dengan sampah sepertimu, kulit Lone Tyrant tiba-tiba menjadi dingin. Dengan senyum mengejek, dia berbicara dengan jijik, "Bagus, sangat bagus. Biarkan semua orang melihat kebenaran. Aku benar-benar ingin melihat apakah kekuatanmu sebaik mulutmu." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Lone Tyrant memimpin timnya ke pabrik Basement Munition. Selain itu, mereka memilih untuk segera memulai dengan mode keras dungeon tanpa pemanasan atau persiapan. Mereka jelas ingin membuktikan kepada si Feng dan aliansi Assassin seberapa luas perbedaan di antara mereka. Mengapa mereka berusaha bertindak begitu berani? Mereka akan menderita kekalahan ketika saatnya tiba. Jantung yang menusuk melengkungkan bibirnya, memperlihatkan senyum dingin. Tanpa secara pribadi mengalami 20 man Heart Basement Munition Factory yang beranggotakan 20 orang, seseorang tidak dapat benar-benar mengukur kesulitan dungeon. Jika tidak, mereka tidak akan meminta bantuan si Feng. Mereka hanya memilih metode ini sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, aliansi Assassin berada dalam posisi genting saat ini, dan mereka sangat membutuhkan terobosan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan clear pertama dari hard mode dungeon. Betul, Darkstar bukan apa-apa. Mereka akan menangis dengan penyesalan begitu mereka memasuki dungeon. Petik 2. Pemimpin persekutuan, ayo cepat dan masuk. Kita harus mengajari para bajingan dari Darkstar itu kekuatan dari aliansi Assassin. Petik 2. Betul. Pemimpin persekutuan,
kita harus mendapatkan pertolongan pertama kali ini. Petik 2. Para pemain dari aliansi Assassin menghapus depresi mereka dari sebelumnya. Mereka semua membelah buku-buku jari mereka saat kehausan mereka akan pertempuran. Si Feng tetap diam saat dia mendengarkan antusiasme semua orang dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, karena tindakan Si Feng, pemimpin persekutuan aliansi pembunuh, Cruel Blade, memandang Si Feng dengan cara baru. Cruel Blade menganggap bahwa Si Feng mungkin tidak hanya berbicara. Karena provokasi Si Feng, suasana hati tim yang semula sedih menerima perubahan total. Saat ini, semua orang marah atas ketidakadilan yang mereka terima daripada depresi, dan mereka segera ingin masuk ke dungeon dan membantai bos di dalam. Mereka ingin mendapatkan clear pertama dari hard mode dungeon, membiarkan para pemain dari Darkstar menyaksikan kekuatan mereka. Namun, Si Feng tidak terlalu memikirkan pendapat baru Cruel Sword tentangnya. Lagi pula, dia juga seorang pemimpin persekutuan di kehidupan sebelumnya. Jika seseorang ingin meningkatkan persatuan tim, mereka hanya membutuhkan satu hal. Mereka membutuhkan musuh. Faktanya, Lone Tyrant sudah menjadi musuh dari aliansi Assassin. Si Feng hanya menuangkan minyak ke api yang sudah terbakar, semakin meningkatkan semangat bertarung mereka. Secara alami, semangat bertarung yang tinggi hanyalah dorongan mental, dan itu tidak akan membantu aliansi Assassin untuk membersihkan dungeon. Jika aliansi Assassin ingin menghapus dungeon tim mode keras, mereka masih membutuhkan beberapa elemen kunci lainnya. Namun, Si Feng tidak mengungkapkan fakta ini. Dia hanya diam-diam bergabung dengan tim Assassin's Alliance, memasuki Base Munition Factory bersama Cruel Sword dan yang lainnya. The Base Munition Factory adalah pabrik pembuatan senjata bobrok. Karenanya, medan di dalam dungeon tidak terlalu rumit. Pemain hanya perlu berjalan di satu jalur untuk mencapai bos. Ada total 3 bos di seluruh dungeon. Meskipun jumlahnya rendah, setiap bos sangat kuat. Dalam 20 orang hard mode tim Dungeons, para bos semua peringkat tinggi kepala suku. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang kuat, dan itu adalah kejadian normal bagi bos ini untuk membunuh MT secara instan. Jika sebuah tim tidak terbiasa dengan keterampilan bos ini, gagal memahami waktu serangan mereka sepenuhnya, tidak akan aneh bagi tim untuk mengelap tim lebih dari 10 kali. Dibandingkan dengan bos ini, bagaimanapun, pemain akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk membersihkan monster elit di dalam dungeon. Aku pikir semua orang harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Namun, karena ini adalah pertama kalinya Brother Ye Feng memasuki dungeon ini, aku akan memberi kamu penjelasan singkat tentang apa yang harus kamu harapkan nanti. Tugas kamu adalah untuk habis-habisan memberikan damage, sementara secara bersamaan menghindari keterampilan monster elit. Pada catatan lain, monster di sini memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi, dan mereka memberikan banyak kerusakan, bahkan kemet. Selain itu, monster ini kebal terhadap keterampilan pengendalian kerumunan. Karenanya, tabib akan berada di bawah banyak tekanan. Mereka tidak akan punya waktu untuk menyembuhkan orang lain selain MT. Jadi kamu harus berhati-hati untuk tidak menarik agro, pedang kejam menjelaskan dengan sabar. Baiklah, itu saja untuk penjelasan aku. Mari pertama-tama kita gunakan 4 monster elit yang menjaga di pintu masuk sebagai latihan untuk koordinasi kita. Petik 2. Selesai berbicara, pedang kejam mengarahkan 2 MT tim untuk mengisi daya pada 4 Baseman Warriors Elite level 10 yang menggunakan kapak. Baseman Warrior, peringkat elit, level 10.
HP 50.000 per 50.000. Karena ini adalah dungeon, monster di sini memiliki HP dan kekuatan serangan mereka sangat meningkat. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan monster elite level 10 di ladang. Salah satu dari dua Met adalah Shield Warrior, sementara yang lain adalah Guardian Knight. Masing-masing dari mereka memegang aggro dua monster itu. Namun, ketika Si Feng melihat kerusakan kedua Met ini terhadap monster, dia langsung terpana. Serangan normal dari Shield Warrior hanya memberikan minus 32 damage pada Basement Warriors. Ketika Shield Warrior menggunakan Heroic Strike, dia hanya memberikan minus 66 damage. Sementara itu, Guardian Knight bernasib lebih buruk daripada Shield Warrior. Serangan normal The Guardian Knight hanya memberikan minus 24 damage, sedangkan Divine Strike-nya hanya memberikan minus 51 damage. Kedua Met ini adalah pemain level 10, dan keduanya memegang senjata misterius besi. Bahkan jika itu adalah senjata satu tangan, ketika dihadapkan dengan monster elite dengan level yang sama, itu seharusnya tidak menghasilkan kerusakan sekecil itu. Dengan demikian, Si Feng terkejut dengan pemandangan yang disaksikannya. Meskipun kedua MT berhati-hati untuk menghindari serangan monster, mereka sangat canggung. Akibatnya, jumlah serangan yang mereka terima melebihi jumlah kali mereka menghindar. Selain itu, setiap kali mereka menerima serangan, mereka perlu mundur beberapa langkah sebelum bisa menstabilkan diri. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kerusakan yang mereka terima tidak tinggi. Mereka menerima sekitar minus 300 damage dari setiap serangan. Sementara itu, setiap MT memiliki sekitar 2400 HP. Dengan dua monster menyerang setiap MT secara bersamaan, masing-masing MT menerima total minus 600 kerusakan, seperempat dari total HP mereka. Situasi ini mengakibatkan penyembuh menderita. Namun, Si Feng juga terkejut ketika dia menemukan bahwa kedua Met memiliki sekitar 2400 HP. Apa-apaan? Bukankah HP mereka sedikit terlalu tinggi? Mereka berdua tidak bisa menambahkan poin atribut gratis mereka ke dalam daya tahan, sepenuhnya mengabaikan kekuatan dan kelincahan, kan? Namun, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Itu menjelaskan mengapa, meskipun kedua Met jelas-jelas ahli game, mereka membutuhkan begitu banyak upaya hanya untuk menghindari serangan dan mengapa kerusakan mereka sangat menyedihkan. Sebaliknya, assassin level 10, yang juga menggunakan senjata satu tangan, dapat menangani lebih dari minus 100 kerusakan pada monster elite seperti Basement Warrior. Mereka bahkan bisa menangani lebih dari minus 200 kerusakan jika mereka menggunakan skill. Kekuatan Met sangat buruk. Agility mereka juga terlalu rendah, mencegah mereka menghindari serangan yang bisa mereka hindari dengan jelas. Jelas bahwa para pemain aliansi assassin belum beradaptasi dengan metode pertempuran domain dewa. Mereka jelas memiliki banyak pemain ahli, namun, mereka tidak dapat menunjukkan potensi penuh mereka. Tidak heran aliansi assassin menjadi keberadaan yang tidak jelas selama tahap awal permainan. Hanya setelah setengah tahun berlalu sejak diluncurkannya domain dewa, mereka mendapatkan beberapa prestasi. Jika aliansi assassin bertempur melawan bos pabrik Basement Munition seperti itu, Si Feng akan terkejut jika mereka tidak menghapus tim. Sungguh mengherankan bagaimana mereka berhasil membersihkan 10 orang hard mode tim dungeon. Aku ingin mengatakan sesuatu, apakah itu baik-baik saja? Si Feng menatap pedang kejam, bertanya dengan lembut.
Meskipun aliansi asasin sekarang memiliki Lone Tyrant sebagai musuh besar, para anggota tim masih memiliki pendapat negatif tentang Si Feng. Mereka hanya tutup mulut karena hubungannya dengan Stabbing Heart. Namun, jika Si Feng berani mendorong keberuntungannya, mereka tidak akan duduk diam. Katakan pikiranmu. Selama itu menguntungkan serangan Dungeon, kami tidak akan menolaknya. Pedang kejam telah berhasil membedakan kemampuan Si Feng. Dia agak bisa mengerti mengapa Snow Lembut akan menyukai Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng memang memiliki kekuatan. Bisakah kita mengganti 2 mat? Tanya Si Feng, tidak menahan apapun.